Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini fenomenal sekali ya, Isabilu Taubah. Ini luar biasa. Live streamingnya saja yang nonton sampai 85.000. Ya, ini fenomena yang luar biasa ya. Live streaming 80 ribuan itu sudah banyak banget. Nah, ini uniknya kalau di Sabtu Toba ya, Anda semua mungkin sudah tahu, tapi saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang mungkin agak berbeda. Ya, orang ada loh yang sudah apa istilahnya, memojokkan atau menjelek-jelekan ini ngaji kok ada nyanyinya, nyanyi kok pengajian apa kan, itu ada yang seperti itu ya, atau mungkin yang masih merasa janggal dengan fenomena Estenyel ini, fenomena Sabil Taubah ini ya. Jadi ini adalah zaman di mana umat Islam itu sudah bermacam-macam, beraneka ragam, beraneka warna ya, dari berlatar belakang yang bermacam-macam, dengan segala kebiasaan, latar belakang pekerjaan, latar belakang keluarga, latar belakang hobi dan sebagainya. Dan dilalah dari segi sejarahnya saja, Sabil Toba itu memang dimulai dari satu orang santri dan berapa 7 orang yang bukan santri, itulah gampangannya. Satu orang santrinya adalah beliau Gus Ikdam, yang 7 orang santri, 7 atau berapa itu ya, 7, dan 7 yang lainnya itu teman ngopinya ya, teman ngopi yang orang-orang ya seperti ya yang nggak terlalu kerumat gitu, nggak terlalu ada yang ngopeni dalam hal soal keagamaan, jadi sangat awam sekali yang ketemu di warung dan sebagainya, sehingga dari situlah terjadi pertemuan. Dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena betapa banyak ya, eh, musik itu mempengaruhi kehidupan banyak orang ya, kebudayaan mempengaruhi gaya hidup banyak orang ya kan. Musik mengekspresikan sesuatu secara beraneka ragam, bahkan orang yang nonton konser musik bisa sampai nangis-nangis ya kan, tanpa orang itu menyadari atau tanpa orang itu berpikir. Nah, itu kekuatan musik ada di situ sesungguhnya. Kekuatan musik itu ada pada kemampuannya untuk bisa mempengaruhi orang tanpa orang itu berpikir. Sehingga begitu musik itu masuk, orang langsung menyukainya. Nah, sedangkan isinya, ya isi daripada musik itu kan, kalau sekarang ini banyak masalah asmara. Ya, intinya kalau asmara itu ya selalu menjunjung tinggi yang namanya eh, apa ya, memuja sesuatu yang dikasihi, seperti itu. Nah, kita garis bawahi memuja sesuatu yang dikasih. Ada apapun lagunya, entah itu dangdut, entah itu lagu pop, entah itu lagu rock, itu kebanyakan tidak jauh dari situ. Jadi orang itu memuja sesuatu yang dia suka, yang dalam hal ini adalah lawan jenis kan, itu menyukai lawan jenis. Nah, ini kan pemujaannya kadang berlebihan dari segi baik itu syairnya, liriknya, atau dari segi nadanya kadang. Nah, nada yang cenderung melankolis, cenderung enak didengar, itu akan memberikan efek kuat terhadap pesan yang dia bawa. Ya, kalau pesannya itu benar misalnya. Kalau pesannya itu misalnya tidak tepat, maka orang akan terjerumus kepada sesuatu yang juga tidak tepat. Nah, disinilah letak budaya itu bagaimana punya pengaruh yang sangat kuat terhadap banyak orang. Karena apa? Tidak perlu berpikir. Nah, dulu tahun-tahun 90-an atau 2000 awal, sebelum sholawatan itu seperti sekarang ramainya ini, ya kan? Pengaruh orang masih banyak ke situ, orientasi kecenderungan orang kalau kumpul rame-rame itu masih ke situ. Dan selawatan dulu masih deso, kalau Anda tahu, masih dianggap deso. Orang pakai kopiah sarungan itu kesannya hanya untuk di musola, atau hanya untuk di masjid, atau untuk orang-orang tua yang kumpul-kumpul di pengajian, seperti itu. Identiknya dulu seperti itu ya. Nah, seiring bertambahnya waktu, muncul juga musik-musik itu menjadi semakin variatif. Koplo misalnya.
kan gitu. Nah itu kalau tidak dibarengi, tidak dirangkul oleh para pencinta sholawat, maka dia akan tumbuh secara liar dan kita tidak bisa mengendalikan hal itu. Maka masyarakat nanti juga akan memilihnya ke arah sana. Nah dari situlah saya kira salah satu Sabtu Toba ini salah satu hal-hal yang penting karena dia sedang menjadi sorotan, artinya banyak orang yang sekarang perhatiannya tertuju ke sana, maka kita harus bergembira karena bagaimanapun juga ini sholawatan, orang pencinta sholawat, pengajian bisa menggandengkan dengan kebudayaan yang apa ya, kalau dibiarkan itu justru malah akan semakin liar. Orang mendengar kata dangdutan, orang mendengar kata karaoke, nyanyi-nyanyi, itu kalau tidak didekati oleh ngaji, maka karaoke, nyanyi dan sebagainya itu akan cenderung mengajak orang untuk pada hal-hal yang identik dengan identik dengan maksiat, kalau katakanlah seperti itu, identik dengan loss control. Bahkan dulu itu tahun 90-an 2000 awal itu kalau orang mainstreamnya nonton dangdut itu kalau tidak tawuran itu tidak seru. Dulu sampai ada semacam hal seperti itu tuh ada gitu loh. Dan kalau Anda mengamati perubahan adanya sholawat seperti ini di mana dangdut sudah ditaklukkan dalam tanda petik ya. Budaya dangdut sudah ditaklukkan ke dalam atmosfer ngaji, atmosfer sholawatan, itu luar biasa. Maka kita harus mengapresiasi, kita harus bersyukur, kita apa ya istilahnya, ikut senang dengan adanya fenomena seperti ini. Itu sudah bagian dari peran kita dalam mensiarkan, ya, siarkan kebaikan, siarkan kebenaran. Itu contoh, ini sedang nyanyi kan, ini kan kita rekam layar tapi nggak tak kasih suara gitu. Sopo jenenge artisnya aku lagi ngerti ki artisnya, saya juga baru tahu ini. Nah itu kan nyanyi dangdut. Nah, coba lihat penontonnya biasa, artinya kalaupun ada yang menggerakkan badan joget itu ya tidak berlebihan, sehingga sangat mustahil dibayangkan ada dangdutan tawuran di tempat seperti ini. Nah ini loh efeknya, baiknya kan di situ. Kalau dulu kan dangdutan tawuran, ente dari mana, dari desa mana, gelut, tawur atau gengsi kan gitu. Nah sekarang begitu ada fenomena seperti ini, tawuran di acara dangdutan, tawuran di acara pengajian, karena dangdutnya sudah ditaklukkan di atmosfer ngaji, maka tawuran itu menjadi sangat-sangat tidak berlaku di sini. Terus dibuat istilah zero maksiat, apa itu, zero maksiat, jadi steril, itu disterilkan, nggak ada hal-hal yang negatif di situ. Itu kan sangat bagus sekali. Nah ini loh dakwah yang merangkul, eh, dakwah yang pendekatan seperti ini itu akan lebih efektif, sehingga orang itu merasa segan sendiri, bahkan dibikin senang dengan ngaji. Orang akan merasa senang dan merasa nyaman dengan ngaji. Gitu. Orang berbuat dosa itu malu-malu dengan sendirinya. Itu loh. Ya, jadi saya tidak menyebut siapa yang mengkritik ini, ada, saya lihat videonya sekilas tapi nggak delok soalnya males. Ada itu orang-orang yang terpapar oleh paham Wahabi, itu sudah ada yang menjelek-jelekan Sabtu Toba dengan ngasih judul thumbnail pengajian kok di sini ono nyanyian pengajian macam apa loh. Ada seperti itu yang menjelek-jelekan gitu. Mereka tidak tahu sejarah, mereka historis, dikira Islam itu hanya kaku seperti itu. Enggak, ya merangkul, ya kan. Bagaimana dulu Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sejak awal dakwahnya itu mengkafirkan orang, ya tidak mungkin ada orang yang mau masuk Islam. Kalau di tanah Nusantara ini yang membawa Islam adalah orang yang suka mengkafirkan, tidak mungkin ada orang yang mau masuk Islam. Dulu sudah ada Hindu Buddha, sudah ada agama Kapitayan kok, gitu loh. Adanya orang mau masuk Islam secara masif sehingga sekarang menjadi mayoritas itu karena yang membawakan dakwah adalah orang-orang yang arif bijaksana, orang-orang yang bisa merangkul dan harus punya keluasan hati dan juga punya kemampuan untuk memposisikan diri, bahkan menyelami kondisi psikologi orang yang didakwahi. Ya, saya kira Gus Ikdam ini memiliki keterampilan seperti itu, sehingga itu menjadi nilai plus ya. Ya pancen pegawai ini setelah mondok kan jadi yang ngopi kan gitu kan. Dan di situ pergaulan itu justru akan malah menjadi hikmah. Dulu kan sempat dia bingung tuh, kuatir kalau misalnya sumben gak dadi apa-apa piye kan ngono. Sempat beliaunya mengalami fase di mana
kesehariannya itu hanya ke warung ngopi, ngerasani wong lewat gitu kan. Nah, tapi ternyata dari situlah bekal untuk bisa memahami orang-orang yang kalau di salib Tobah bahasa guyonnya itu garangan. Justru disitulah menjadi wadah pembelajaran secara alami, secara natural bagi Gus Idam untuk memahami orang-orang yang berbeda, orang-orang yang non santri ya, sehingga sekarang bisa seramai ini, dan cara menerima curhatnya juga seperti itu, tidak dihakimi, bahkan dikasih duit orang yang bertanya itu dakwah yang luar biasa. Maka saya sepatutnya lah kita ikut bergembira di mana nama Nabi Muhammad SAW dipopulerkan, diteriakan ya, diucapkan oleh orang sebanyak itu, bahkan orang-orang yang tadinya bukan santri sekalipun ya. Dan kita rasakan sekarang pengaruh sholawat semakin lama semakin luar biasa. Dulu orang malu sholawatan, sekarang orang pede kalau sholawatan ya. Terus juga bahkan bisa menaklukkan hal-hal yang mungkin dianggap cenderung negatif ya gitu. Kalau orang dangdutan cenderung dianggap negatif misalnya. Sekarang begitu ada pengajian, dangdutan pun disetel, dimainkan ya, tapi dengan atmosfer ada pengajian itu. Sehingga apa? Orang tidak perlu mencari kesenangan di luar hal yang buruk. Orang tidak perlu mencari kesenangan dengan cara bermaksiat. Karena apa? Orang sudah merasakan bahwa ternyata tidak bermaksiat pun bisa merasakan kenikmatan. Gitu loh. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.